Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara melihat tren market atau tren IHSG dan cara memilih saham. Cara memilih saham untuk trading dengan cara swing. Cara swing yang saya maksudkan di sini adalah swing dari segi waktunya, bukan swing dari segi pola chartnya atau pola grafiknya, tapi swing dari segi waktunya. Jadi swing di sini maksudnya tradingnya membutuhkan waktu beberapa hari. Jadi bukan trading harian. Meskipun kadang-kadang atau seringkali bisa take profit pada hari yang sama. Namun pada dasarnya teknik ini adalah teknik swing. Jadi kalau misalkan belum profit bisa di hold untuk beberapa hari, kemudian take profit. Kalau naik atau kalau turun di bawah pada level stop loss-nya. Kalau turun pada level stop loss-nya dilakukan stop loss. Baik, kita mulai saja cara menentukan market trend atau trend market. Ini saya gunakan chart dari Mirai Aset Sekuritas. Bapak atau Ibu bisa menggunakan chart dari platform mana saja, yang penting ada MACD-nya. Terdapat MACD, indikator MACD histogram. Ya, yang seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di Mirai Aset itu dia menyebutnya MACD oscillator. Apapun namanya, yang penting MACD yang ditampilkan itu ada histogramnya, seperti pada gambar ini. Baik teman-teman, kita lihat tren market yang ada saat ini di tanggal 31 Mei 2021 ya, kondisi terakhirnya. Nah, ini adalah chart mingguan dari IHSG. Kalau kita melihat tren market, itu menurut Timothy Orr, salah seorang penulis buku, itu dalam bukunya yang berjudul The Secret Science of Price and Volume Techniques for Spotting Market Trends, Hot Sectors, and the Best Stocks. Dia mengatakan bahwa market itu sedang uptrend apabila histogram MACD mingguan ini berada di atas 0. Seperti itu ya. Kalau saat ini dia sebenarnya masih fase konsolidasi tapi masih dalam pengaruh tren menurun. Tren penurunan. Jadi sebenarnya dari MACD ini ada 4 fase teman-teman ya. Pertama, fase naik di atas 0. Kemudian fase turun di atas 0. Ketiga, fase turun di bawah 0. Dan yang keempat, fase naik di bawah 0. Ya, jadi posisi yang paling golden trend itu, tren yang paling baik itu untuk trading, peluang untungnya sangat besar itu pada saat fase MACD naik di atas 0. Itu adalah fase yang paling baik untuk trading. Itu peluangnya untuk kita, kalau kita beli kemudian hold, itu peluangnya untuk saham yang kita beli mengalami kenaikan itu sangat tinggi, terutama pada saham-saham yang volumenya besar atau blue chip. Nah, itu adalah cara untuk melihat trend market. Kalau kondisi saat ini, kalau kita perhatikan itu IHSG itu dia berada pada
tren naik di bawah nol, dia naik tapi di bawah nol. Ini kalau kita perhatikan dua minggu terakhir itu sudah mengalami kenaikan, tapi belum bisa dikatakan trennya meningkat ya menurut Timothy Orr tadi. Kenapa? Karena naik di bawah nol ini biasanya mencerminkan chart itu masih dalam taraf konsolidasi. Biasanya masih dalam taraf konsolidasi, dia belum akan turn up. Makanya ini kalau kita lihat 2 minggu terakhir, kita bandingkan dengan chartnya juga, itu kenaikannya belum signifikan, masih bisa dipengaruhi kuat oleh tren penurunannya, seperti itu. Ya, kecuali kalau sudah misalkan di sini posisi seperti ini sudah di atas nol, ini di tanggal 9 September 2020 sampai dengan ini tanggal berapa nih? 14 Desember 2020. Nah, ini adalah tren kenaikan. Ini sangat kuat sekali kalau kita beli pada situasi ini. Kita beli kemudian hold, kita averaging down saja, itu biasanya akan mengikuti, akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ya, seperti pada grafiknya yang ditunjukkan di sini. Jadi itu cara untuk melihat trend market, teman-teman, ya, dengan menggunakan MACD. Kemudian yang kedua yang ingin saya bahas adalah cara mengecek sebuah saham itu layak beli atau tidak. Ini atau cara menentukan katakanlah watchlist. Ya, apa yang biasa orang menyebutnya watchlist. Bagaimana cara melihat saham itu layak beli atau tidak menggunakan MACD? Ini saya sampaikan saja secara gratis. Buat teman-teman, misalkan saya mau mengecek saham farmasi BUMN, misalkan Inaf. Pertama kita lihat dulu trennya. Ini dia dalam fase, kalau kita lihat dari MACD-nya fase naik tapi masih di bawah nol. Kalau kondisinya seperti ini, sebagian dari analis yang ada di YouTube itu mereka sudah, katanya ini sudah waktunya. Tapi bagi kita yang menggunakan MACD di sini, kita lihat dulu, tunggu saja dulu, biarkan dulu mereka yang beraksi, biarkan dulu mereka yang melakukan aksi beli supaya MACD mingguannya ini naik berada di atas nol. Kalau sudah di atas nol, baru kita mulai melakukan pembelian. Ya, tapi kalau saat ini dia masih dalam fase naik tapi masih di bawah nol. Kalau seperti ini masih ada kemungkinan kuat dia dipengaruhi oleh tren penurunannya. Jadi sebaiknya kita wait and see dulu untuk Inaf. Kemudian misalkan saham sama dengan KF, biasanya hampir sama. Ya betul ya, hampir sama ya. Mirip sekali. Naik tapi di bawah nol ya. Ini kita gunakan chart mingguan, karena memang untuk melihat trennya itu kita gunakan chart mingguan dengan MACD. Jadi ini dia, kita wait and see dulu, kita tunggu sampai histogram MACD mingguannya itu berada di atas nol, yang menandakan bahwa dia sudah dalam tren kenaikan. Kalau seperti ini, biasanya dia masih dalam konsolidasi menuju kenaikan gitu, tapi masih kuat dipengaruhi oleh tren penurunannya. Misalkan kita lihat lagi saham Bank Net Syariah. Ini saham Bank Net Syariah, MACD-nya dia fase penurunan tapi di atas nol. Biasanya saham yang seperti ini dia masih dalam fase konsolidasi sebelum melanjutkan lagi kenaikannya.
Jadi dia sebenarnya dia masih dalam tren kenaikan, tetapi saat ini dia masih konsolidasi sideways lah, istilahnya sideways. Dia masih sideways sebelum melanjutkan lagi kenaikannya. Jadi yang ditunggu pada seperti ini saham bank. Ini kalau kita lihat MACD-nya ini lebih kecil dari minggu sebelumnya. Ini kalau kita lihat minggu yang minggu berjalan itu lebih kecil dari minggu sebelumnya. Ya, dari sini kita sudah baca bahwa ini tidak baik kita beli saham bank pada kondisi seperti ini. Coba kita lihat saham yang lain. Sekarang saya akan perlihatkan saham yang layak beli. Ini saya lihat dulu di handphone saya, karena saya menggunakan screener untuk langsung mendeteksi saham-saham yang layak beli. Misalkan saham IMPC. Ini kalau kita lihat dari chart mingguannya, ini lihat histogram dari MACD minggu berjalan itu lebih tinggi dari minggu sebelumnya. Kalau seperti ini, ya kita sudah punya satu pendukung bahwa IMPC itu sudah potensial untuk dibeli. Nah, untuk mengetahui apakah dia layak beli, kita lihat lagi di periode daily-nya, hariannya. Kalau kita lihat dari candle hariannya itu, bukan candle, di histogram hariannya, itu histogram minggu berjalan itu lebih tinggi daripada histogram hari sebelumnya. Ini bukan minggu sebelumnya. Ya, histogram hari terakhir itu lebih tinggi dari histogram hari sebelumnya. Artinya tren harian dengan MACD ini sedang berjalan searah dengan tren mingguannya. Kalau dia sedang berjalan searah dengan tren mingguannya seperti ini, kita lakukan pembelian. Ini potensial untuk dibeli. Jadi ini hanya pemilihannya saja, cara entry dan exitnya mungkin tidak saya jelaskan di sini. Cara untuk entry dan exitnya ini, apalagi saya lihat ini MPC di candle terakhir. Ini coba kita lihat di sini. Candle terakhirnya ini saya lihat close-nya itu sama dengan high, yaitu close di 1810. Ini kalau seperti ini ada cara entry-nya. Kita tidak bisa sembarangan entry pada kondisi close sama dengan high, tapi mungkin tidak saya jelaskan di sini. Di sini hanya untuk menentukan apakah dia layak dibeli atau tidak saja. Kemudian saham link. Oh ya, tadi MPC jangan lupa kita cek volumenya. MPC setelah kita lihat dari chartnya, kita lihat juga dari volumenya di stock price. Ini areanya saya perluas dulu. Ya, saya geser saja dulu. Ya, jadi ini misalkan ini tadi di MPC ya. Load. Nah, ini sudah kelihatan volume pembeliannya di sebelah sini, sebelah kiri. Jadi kalau kita misalkan berencana membeli, kita harus lihat rata-rata volume pembelian di sini berapa. Jangan sampai dana kita terlalu besar. Kita misalkan mau beli 1000. Itu nanti kita kesulitan jualnya nanti. Ya, kemungkinannya nanti kita kesulitan jual. Jadi kita kira-kira beli jumlah lot yang kita targetkan beli itu kira-kira seratusan lah. Ini saya lihat banyak yang angka 100 di sini. Jadi seperti itu cara melihatnya. Kalau dia tidak liquid, misalkan yang tidak liquid,
Nah, ini yang seperti ini sebaiknya jangan kita beli. Meskipun memenuhi kriteria dari MACD, tapi kita melihat volume yang seperti ini sebaiknya kita tidak membeli. Ya, kalaupun kita beli, ini kita pasang 4 lot saja. Beli saja 4 lot supaya nanti kita juga cepat menjualnya. Ya, tapi saya rasa itu kurang efektif ya. Lebih bagus kita beli saham yang lain, yang lebih liquid. Ya, baik teman-teman, selanjutnya kita kembali lagi ke chartnya. Ini saya share kembali. Saya akan share kembali. Ya, baik. Selanjutnya saya coba cek saham Link. Untuk saham Link dari MACD hariannya oke. Kenapa? Karena MACD hari terakhir itu lebih besar atau lebih tinggi dari MACD hari sebelumnya. Sekarang kita lihat di periode mingguan. Periode mingguan juga sama. Ya, histogram dari MACD minggu berjalan itu lebih tinggi dari histogram MACD minggu sebelumnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Link ini memenuhi kriteria. Dan dari segi volume ini juga oke, bagus untuk saham Link. Jadi selain kita mengecek kelayakan dari segi trennya, kita juga mengecek dari segi volumenya. Untuk saham-saham yang lain, teman-teman bisa mengecek sendiri. Saya mempraktekkan cara ini saya jalankan di akun, tidak saya jalankan di akun Mirai Asset, karena di akun Mirai Asset saya sedang menjalankan trial and error untuk metode-metode trading harian. Trading harian itu maksudnya trading beli pagi, jual cepat gitu. Trading cepat sedang saya lakukan trial and error, uji coba. Ya, nanti kalau sudah profit secara konsisten mungkin baru saya sampaikan lagi. Kalau saat ini trial and error itu masih banyak kesalahan-kesalahannya. Tapi untuk metode yang saya jelaskan ini itu saya gunakan di akun Panen Sekuritas. Akun saya di Panen Sekuritas, bukan di Mirai Asset. Dan mengeceknya ini di Panen Sekuritas itu tidak seperti di Mirai Asset, jadi agak sulit untuk melihat histori keuntungannya, itu susah karena tidak ada tabel gain and loss-nya. Ya, yang ada hanya riwayat pembelian, histori jual atau beli. Jadi mungkin itu salah satu kelebihan dari platform Mirai Asset, karena kita bisa langsung melihat gain history dari untung dan ruginya. Sekira itu saja teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Buat teman-teman yang ingin mengetahui cara screening sahamnya, itu bisa memberi komentar. Nanti saya buatkan semacam kelas online-nya. Ya, saya buatkan kelas online-nya untuk bisa menangkap saham-saham yang masuk dalam kriteria seperti ini. Jadi kita dengan melakukan screening secara cepat, kita tidak akan terlalu bergantung pada trend market. Trend market dengan cara kita pindah ke saham-saham lapis 2. Saham-saham lapis 2 yaitu saham-saham di bawah blue chip yang harganya antara 200 sampai dengan 5.000. Saya kira itu saja ya. Bagi yang ingin mengetahui cara men-screeningnya, silakan hubungi saya supaya kita buat kelas secara khusus. Demikian saja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.